Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimatu Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bi qadra wa ghfir lana bihi ghufra wa tawallana bihi fid daraini sirran wa jahra. Haul itu tahun, atau biasa disebut dengan haul itu peringatan tahunan. Lah peringatan tahunan ini dibuat bukan untuk membanggakan nasab atau siapa gurunya, karena membanggakan nasab atau membanggakan guru itu sama sekali kurang manfaat jika yang membanggakan sama sekali tidak mengikuti, tidak meneladani amaliyah yang dibanggakan. Dan itu ada dalam sebuah syair disebutkan, la in fakharta bi aba'in zawi syarafin laqad sadaqta walakin bi sama waladu. Jika kamu bangga dengan seorang ayah, dengan seorang kakek, dengan seorang guru yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keistimewaan, diakui oleh banyak orang baik di daerahnya ataupun di luar daerahnya, nggak salah, benar kan? Tapi jika yang membanggakan itu tidak sama dengan yang dibanggakan, itu adalah turunan yang buruk, santri yang nggak benar, santri yang nggak benar. Kalau mau membanggakan leluhur atau membanggakan guru, tentunya anak Nabi Allah Nuh itu lebih hebat ketika ia mau membanggakan orang tuanya. Kenapa? Anaknya Nabi, anaknya Rasul, anaknya ulul azmi. Tapi karena tidak mengikuti bapaknya, tidak mau mengikuti ayahnya, tidak mentaati orang tuanya, Allah nyatakan putranya Nabi Nuh atau keluarganya Nabi Nuh yang tidak mengikutinya itu bukan termasuk keluarganya. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu saleh, bahwa ia bukan dari keluargamu. Allah nyatakan kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak mematuhimu, tidak mengikutimu. Pepatah yang sering kita dengar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada buah yang sama dari pohon ini tapi jatuhnya di sana, kira-kira orang akan menyatakan bahwa buah itu dari pohon ini? Nggak akan.
Tidak mungkin. Kenapa? Ini pohonnya di sini, jatuhnya mestinya di sini. Lah kok ada di sana? Orang nggak akan mungkin menyatakan ini adalah buah dari pohon ini. Begitu juga seorang anak cucu atau seorang santri, ketika jauh dari sikap perbuatan orang tuanya, leluhurnya ataupun gurunya, orang akan bertanya-tanya, muridnya tah, anaknya tah, cucunya tah. Kenapa? Jauh berbeda. Ada sebuah cerita, orang dikenal kesolehannya, dikenal ahli ibadah, bahkan tidak sedikit orang itu yang mengambil berkah kepadanya. Bahkan bukan orang yang ada di dalam kota situ, tapi juga dari luar kota pun datang untuk meminta berkah, meminta doa dan yang lain sebagainya. Satu rombongan datang, pas datang di rumahnya orang tersebut keluar seorang anak muda. Cuek, acuh, tidak ramah, tidak menyapa, lagaknya sombong, sok. Bingung orang-orang, siapa ini? Keluar dari rumahnya orang-orang soleh ini. Masuk, ketika masuk menemui orang soleh tersebut, ramah, senyum, akhlak, santun, baik. Salah satu daripada mereka itu penasaran, karena penasaran tanya, siapa tadi yang keluar, anak muda yang keluar tadi itu? Dijawab, anakku. Mereka bingung. Kenapa? Nggak sama sekali. Jadi mereka ragu, bener tak anaknya? Kenapa? Nggak podo, nggak sama. Orang tuanya santun, ramah, senyum, adab, akhlak dan lain sebagainya. Ini enggak. Sehingga mereka ragu, kok bisa? Iya tah. Nah karena itu ada cerita lain juga gini. Ada sekelompok orang duduk membaca kitab. Lah kebetulan kitab yang dibaca itu adalah sejarah orang-orang yang mulia. Lalu ada salah satu dari mereka itu tanya, yang kalian ceritakan itu siapa mereka? Nah, katanya yang baca ini, ya, kelompok orang yang membaca itu adalah leluhur kami, itu adalah orang-orang yang mulia dari orang tua kami. Dijawab sama orang yang tanya itu, alhamdulillah karena mereka bukan keluargaku. Alhamdulillah karena mereka bukan keluargaku. Ya. Sekarang kalau kita dijadikan turunannya Nabi, anaknya Nabi misalnya, kira-kira ndak gelem? Ndak bangga kita? Anaknya kiai, anaknya ulama, nggak bangga kita? Jangankan anaknya kiai, anaknya ulama, anaknya camat bangga. Apalagi anaknya bupati, gubernur dan yang lain sebagainya. Ini anaknya orang yang memiliki pangkat di sisi Allah. Ini orang ngomong apa? Alhamdulillah aku bukan dari keturunannya. Dijawab sama mereka, loh kalau kamu kan dari keturunannya itu lebih baik untuk kamu. Katanya dia enggak.
Kalau aku menjadi keturunannya, akan tetapi perbuatanku tidak sama-sama mereka, itu nggak bisa mereka bangga dengan aku. Berarti aku termasuk yang memutus rantai kemuliaan, keistimewaan yang mereka jaga dari ayah ke ayah. Sedangkan perbuatanku seperti ini. Artinya apa? Menegur mereka. Menegur mereka yang merasa hebat dengan punya nasab yang istimewa atau punya guru yang mulia, tapi sama sekali tidak menyerupai. Karena itu peringatan haul ini bukan untuk bangga, ini loh nenek moyang saya, ini loh guru saya, bukan. Nah, tapi itu adalah memberikan tujuannya memberikan support, memberikan semangat agar semuanya yang mendengar, khususnya anak cucunya atau khususnya santrinya, itu bisa meneladani orang tua dan gurunya. Itu tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan cerita para nabi, para rasul, para raja kepada Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fuadak. Aku ceritakan semuanya tanpa ada yang tertinggal kepadamu ceritanya para rasul sebelummu. Lah cerita itu bukan hanya untuk didengar tapi dipelajari. Setelah dipelajari, diikuti. Diikuti. Nabi tahu bagaimana kesabaran Nabi Ayub. Nabi tahu bagaimana kesabaran Nabi Yakub. Nabi tahu bagaimana perjuangan Nabi ini, Nabi itu, Rasul ini, Rasul itu. Tujuannya mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang diambil, kesabaran. Karena itu Allah ingatkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jilhum. Ya. Pelajaran yang diambil dari cerita-cerita yang didengar Nabi itu, bagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, ya, bagaimana ini bertemu dengan ini bertemu dengan itu. Diperintahkan oleh Allah sabar sebagaimana sabarnya para rasul. Lah bagaimana Nabi tahu sabarnya para rasul? Dari cerita-cerita yang Allah ceritakan. Ya. Allah suruh Nabi mengambil pelajaran dari kesabarannya. Kita juga gitu. Ya. Peringatan haul itu kita perlu tahu siapa yang dihauli. Kemudian kita ambil pelajaran darinya. Yang dihauli itu mereka kebanyakan masa hidupnya dihabiskan untuk kebaikan, ketaatan dan ibadah. Dari ke di antaranya Habib Salim, yang kita hauli pagi ini, Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, tidak pernah melepas dirinya dari ilmu kemanapun, kemanapun, di kotanya, di luar kota, di negerinya, di luar negeri, itu nggak lepas daripada ilmu. Kalau kita kan nggak, kita keluar kota itu kebanyakan apa? Kulaan, refreshing, jalan-jalan. Itu kalau kita keluar kota. Kalau mereka enggak, mereka keluar kota itu bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk kulaan, tapi mereka keluar kota itu silaturahmi dan menuntut ilmu dari orang-orang yang ada di dalam kota tersebut. Jadi kemanapun berangkat, ke tempat
mereka itu mendatangi satu rumah untuk mendapatkan ilmu dan mengambil barokah darinya. Seperti itu. Terus seperti itu, mau pindah ke negara manapun, mau mereka itu ke ke Syam atau mereka itu ke wilayah Afrika dan lain sebagainya, itu bukan mereka hanya kemudian ingin menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu, tapi juga mengambil. Karena ulama itu mereka tahu bukan hanya ada di tempatnya saja, tapi di tempat yang lain pun juga banyak ulama, sehingga mereka itu bersambung satu dengan yang lainnya. Kemudian keistiqomahannya, bagaimana istiqomahnya? Bukan hanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan fisik kuat, tapi dalam keadaan sakitnya. Yang mungkin susah untuk duduk, susah untuk bangun, tetap aktivitas yang biasa mereka lakukan itu tidak ditinggalkan. Nah, ini harus kita pelajari dan juga harus kita renungi, kenapa, ada apa ini kok mereka itu tetap melakukan, tetap menjalankan, bahkan dengan semangatnya dalam keadaan seperti itu. Kalau nggak ada sesuatunya nggak mungkin. Untuk uang bukan, untuk jabatan tidak. Oh, mereka lakukan itu di dalam rumahnya, kok nggak ada yang orang tahu? Mereka lakukan mungkin di malam hari, nggak ada orang yang melihat. Tapi kenapa mereka tetap semangat dalam keadaan seperti itu? Loh, itu harus kita renungi, ada apa di balik itu. Nggak mungkin kan orang mau berjalan atau seperti kita lah, kita nggak tahu keindahan dari atas puncak misalnya. Kita akan ngomong, wah apa munggah mendukur, watu-watu kesel-kesel, mek gendelok ngono tok. Kita nggak tahu nikmatnya memandang, kan gitu. Bagi penikmat yang memandang, capeknya tadi itu nggak bernilai, tidak bernilai. Bahkan mereka persiapkan itu sebulan 2 bulan sebelumnya, sebelum daki itu sudah disiapkan fisiknya untuk mendaki. Kenapa? Untuk melihat keindahan dan sebagainya, dan yang lain sebagainya dari apa yang mereka dapatkan. Dan seperti itulah orang-orang yang mulia dalam semangatnya ibadah, dalam semangatnya mencari ilmu, ketaatan dan lain sebagainya. Jadi kita harus seperti itu. Jadi bukan untuk bangga, justru ketika berbeda tapi bangga itu bodoh. Kenapa? Itu hinaan buat dia, tapi kok dia bangga? Hinaan buat dia. Nggak sama bangga, nggak sama dengan leluhurnya, nggak sama dengan gurunya, kemudian bangga, bodoh. Kenapa? Itu hinaan buat dia, tapi dia bangga. Nah, karena itu kita harus berusaha meniru orang-orang yang mulia, yang mungkin hidup di antara kita dan baru meninggal, atau yang masih hidup di antara kita, agar kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Daripada merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, ataupun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.